Aunty Denny rela sewa bus demi mendukung anaknya bertanding boxing. Irfan Hakim juga rela loh menyewa bus besar demi menjemput putri sulungnya Aisyah Kim. Usai berhasil meraih medali emas dalam event olahraga terbesar Pekan Olahraga Nasional atau PON yang diselenggarakan di Aceh Sumut pada September lalu. Lucunya sih, biar happy-nya ikut tertular, rombongan bus besar yang disewa Irfan ini sengaja membunyikan telolet untuk menghibur para bocil dan warga sekitar di sepanjang jalan. Dan heboh banget, dimulai dari keluar rumah gue aja kan jalan nggak terlalu gede gitu. Udah pada ngumpul anak-anak dan emang itu juga udah jahil juga sih yang sopirnya juga bunyi-bunyiin. Ya udah ternyata dari keisengan dan juga kejalan driver bisnya tuh bikin semua happy. Jadi semua warga situ juga happy dan di tengah kemacetan semua pada ketawa-ketawa dan ya apalagi kita yang di dalam mobilnya, di dalam bisnya gitu. Ternyata bikin bahagia banyak orang tuh ya bisa dengan sesimpel itu juga, sesederhana itu. Excited banget dan tidak hanya Jaki, orang satu kantor juga kalau udah situasi gitu udah kekanak-kanakan semuanya. Gak cuma kompak dalam perjalanan, ratusan rombongan pendukung Aisyah juga kompak banget menyambut kedatangan Aisyah di bandara. Nih, lihat aja. Rombongan yang terdiri dari para tetangga dan karyawan Irfan Hakim ini tampak happy ketika menyambut Aisyah datang. Atta Halilintar emang beruntung banget ya. Bayangin aja, selain dikenal sebagai YouTuber tajir melintir, Atta juga punya istri yang cantik dan dua putri yang pinter dan gemesin. Tuh, lihat deh. Saking pinternya, Aminah Hananur Atta alias Amina udah bisa kasih surprise untuk Papata yang lagi birthday ke-30 tahun. Papata yang setengah sadar karena lagi bobo pun auto happy banget lantaran melihat Amina dan Azura bawa birthday cake. Kenapa? Kayak gitu dia kalau kalah. Sih sayang. Kif papanya. Kif. Hak papanya dong. Ada ikut tiup. Tiup deh. Yeay. Makasih ya surprise-nya anak-anak papaku yang anak-anak papa yang tersayang dan tercinta. Eits, tunggu dulu. Di balik tingkah Amina yang super sweet, bocil berusia 2 tahun ini juga random banget tau. Kerandoman Amina ini gak jarang bikin netizen ngakak dan gemes pol. Well, dari itu Obsesi pun merangkum kerandoman Amina di Obsesi Top Trending. 3 tingkah random Amina. Di deretan ketiga, Amina berhasil bikin Mama Nur, Papata, dan Bunda Maya shock. Gara-gara denger celotehan Amina yang tiba-tiba bilang lagi diet. Amina bahkan mengaku lagi minum teh diet loh. Walhasil semua kaget dan kebingungan. Duh, ada-ada aja Amina. Ya kayak gitu. Kakak ada diet. Oh lagi diet kakak? Lagi diet. Siapa yang diet? Yang diet orang tua doang. Bukan minum teh. Oh jangan minum teh lagi diet. Iya. Oh, minum teh udah, diet. Siapa yang putih minum aja teh ya. diet? Siapa yang minum teh diet? Kak, ya udah jangan minum teh diet. Minum teh. Ada aja. Di deretan kedua, Amina mendadak jadi fotografer buat Om Patorik Halilintar dan Aunty Alia Masaid pas lagi nge-mall. Yap, niatnya mau hangout doang. Amina malah nyuruh Ompa dan Auntinya buat bergaya.
Lucunya meski asal jepret doang, tapi hasilnya bagus juga loh. Pokoknya vibes Amina bener-bener kayak fotografer banget deh. Coba lihat banget fotonya loh. Keren. Di deretan pertama dan bikin geleng-geleng kepala saat Amina tiba-tiba membuat pengakuan mengejutkan. Yap, gak ada angin, gak ada hujan. Amina ngaku pengen nikah. Yang makin bikin heboh, Amina sebut nama Rayansa alias Cipung sebagai orang yang pengen dia nikahi. Alhasil sebagai ayah ataupun auto kaget dan galau mikirin keinginan sang anak. Duh, nak kesian tuh Papa Tak. Masa masih kecil udah pengen nikah aja? Lu mau nikah? Di rumah aja mau nikah sama siapa? Sama Cipung. Siapa ngajarin deh? Selebgram dan konten kreator si paling jago matematika Jerome Pauline lagi happy banget nih best obsesi. Jerome sukses mematahkan kutukan pembawa sial yang sudah lama jadi nama tengahnya. Ya, saat timnas Indonesia tanding melawan Arab Saudi, Jerome sukses menebak kemenangan 2-0 untuk Indonesia. Demi mematahkan kutukan pembawa sial, Jerome bahkan berani dan pede banget datang ke Stadion GBK Jakarta. Untungnya nih, tebakan dan prediksi Jerome benar. Indonesia menang 2-0 atas Arab. Gak kebayang deh tuh kalau tebakan Jerome meleset. Jerome pasti lari kocar kacir tuh, ninggalin stadion abis pertandingan. Dari curse yang awal, dari Desember tahun lalu, sampai yang kemarin tuh aku masih tertekan, masih ngerasa gak enak banget. Masih ngerasa apa ya, gak damai lah gitu. Kayak terganggu aku. Aku terganggu beneran. Kayak aku bener-bener down gitu-gitu. Sampai aku kayak kepikiran terus. Ngomongin soal kutukan pembawa sial Jerome Pauline, berdasarkan ilmu cocok logi netizen, Jerome memang banyak sekali membawa sial buat apa saja yang didukungnya. Yang pertama, saat Jerome jadi brand ambassador perusahaan pendidikan berbasis teknologi. Perusahaan itu langsung tutup alias bangkrut. Ternyata pas aku jadi BA, selama aku jadi BA, itu kan sampai tahun 2021 atau 2022 gitu, itu naik 20%, 30% salesnya. Setelah lu jadi BA? Pas aku jadi BA itu, Lalu, even aku kan ada share kode referral kan, itu 30.000 orang yang pakai sekitar. Terus abis itu lu gak jadi BA lagi? Abis itu aku jadi BA, terus 2024 baru tutup. Kutukan pembawa sial Jerome Pauline yang kedua, saat Jerome menyanyikan lagu grup band Jepang, Kanabon, yang menjadi OST film animasi Naruto. Nggak lama abis Jerome nyanyiin lagu itu, grup bandnya bubar jalan. Yang bikin lagunya Naruto aja bubar. Karena skandal yang dibuat oleh Jerome. Bukan, Oh, bukan, beda. bukan ya, Bubarnya bukan. karena skandal. Setelah aku nyanyi. Setelah lu nyanyi. Iya benar. Kan Naruto kan udah lama. Iya, Iya, tapi sih. gara-gara aku nyanyi di sosial media mungkin ya. Jadi akhirnya Jadinya bubar. Mungkin gitu. Kutukan pembawa sial Jerome Pauline ketiga, yang paling viral dan trending adalah saat Jerome mendukung timnas Indonesia versus Uzbekistan di ajang semifinal Piala Asia U23 2024. Endingnya timnas kalah. Gara-gara dukungan yang berujung kekalahan, Jerome sampai minta maaf. Halo semuanya, aku Jerome Pauline. Mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung timnas, jadinya kalah. Kedepannya aku bakal dukung lawan timnas. Bener-bener bikin video minta maaf ya. Itu ya. It's a jokes kan? Itu jokes sih sebenarnya. It's a jokes. Pada saat itu aku kayak gak terima gitu. Kayak ada di fase-fase, wah ini gak jelas nih orang-orang. Aku kayak tertekan juga. Selain Jerome Pauline, presenter Ruben Onsu juga pernah dicap sebagai si pembawa sial. Yang bikin makjub tuh, yang bilang Ruben anak pembawa sial adalah ayah kandungnya sendiri. Gue sangat amat bersyukur ketika gue dilahirkan sampai gue usia 8 tahun.
sampai 9 tahun itu gue dicap sebagai anak pembawa sial. Karena Itu yang ngomongin lu sial, membawa sial tuh waktu bukan itu keluarga bapak- lu sendiri. Bapak gue mah galak banget Lang. Bapak gue benci banget gue jadi artis. Kenapa? Kan duitnya banyak artis. Bapak gue maunya gue orang kantoran. Ah, biar terjamin masa Terjamin tuanya. masa tuanya, hidupnya jelas. Gara-gara lahir di tanggal 15 yang menurut bapaknya tanggal tua, Ruben sampai trauma mendengar lagu selamat ulang tahun. Gak cuma itu aja, Ruben juga gak pernah mau nerima job nge-MC acara ulang tahun. Lagu itu soalnya lagu yang gue nyanyikan di ulang tahun gue. Jadi setelah itu ibu gue ribut dengan bapak gue karena hal ini gitu. Jadinya gue agak trauma dengar lagu itu. Anak memang segala-galanya bagi orang tua. Apapun yang diinginkan anak, orang tua pasti selalu menyanggupinya. Apalagi kalau soal urusan minat dan bakat. Para orang tua pasti jadi garda terdepan untuk mendukung agar sang anak bisa jadi juaranya. Eits, tapi besti obsesi tahu nggak sih? Beberapa orang tua selebriti berikut ini rela loh mati-matian mensupport sang anak agar jadi juara. Bahkan mereka merayakan kemenangan anaknya sendiri dengan cara yang unik dan tak biasa. Lantas siapa sajakah mereka? Pasangan selebriti Denny Cagur dan sang istri Santi Denny. Demi menonton anak sulungnya Fabian Muhammad Yafa atau yang akrab disapa Abi, buat tanding boxing di Pandeglang, Banten. Kedua pasutri itu rela menyewa satu bus besar hanya untuk membawa rombongan keluarganya demi mendukung sang putra bertanding. Bapak kata bapaknya ya udahlah kasih izin aja, akhirnya ya udahlah. Ya udah Kak kali ini aja ya Kakak Abi, kali ini aja, tidak ada lagi ya Kakak, kali ini aja ya. Oke. Nih kita belain semuanya datang buat support Kakak biar Kakak semangat. Oke. Apapun nanti hasilnya, menang kalah itu udah biasa sayang. Yang penting kamu sehat. Aku nggak mau ngeliatin kamu dipukulin orang. Nih kita sampai bela-belain loh Kak. Sewa bis tuh. Satu bis penuh. Satu bis buat support Kakak. Dan yang paling bikin wow, di dalam bus besar tersebut terdapat playground untuk anak-anak bisa bermain. Idiu, keren parah sih. Sultan mah bebas. Iya, namanya ibu. Udah pasti deh pengen banget anaknya jadi juara. Meskipun Santi sendiri khawatir kakak Abi bakal bonyok gara pukulan. Tapi teriakan support agar sang anak bisa menang benar-benar sangat menggelegar. Nggak percaya? Nih, lihat aja. Abi lawan! Pukul terus Bi! Terakhir terus! Terakhir Kak terus! Luar biasa Om, luar biasa. Luar biasa. Punya anak baik terus. Inul Daratista tiba-tiba aja ngamuk di medsos. Baca aja kata-katanya. Jadi OB sudah bertahun-tahun dapat kepercayaan dari saya, wajahnya memelas tapi endingnya kepengen nabok. Kayaknya sih Inul lagi gemes banget kepengen nabok mantan OB-nya yang sudah mengkhianati kebaikan hatinya. Ya, Inul melaporkan mantan OB kepercayaannya ke polisi gara-gara menggelapkan mobil kantor Inul. Gak hanya itu, OB kepercayaan Inul juga mencuri apa saja barang yang ada di kantor, termasuk uang kas yang tersimpan di kantor. OB kriminal itu sudah ditangkap dan diadili. Dan Inul seperti puas banget sudah berhasil memenjarakan mantan OB-nya. Gak ada toleransi lah, udah kira-kira 4-5 tahun lah dia ikut saya gitu. Udah dikasih susu malah balasnya racun, ya pasti marah lah Inul. Tetapi kok marahnya santai banget ya? Kayak nggak kerasa gitu sebagian hartanya digondol maling. Mobil ini loh yang hilang, bukan cuma motor butut. Enggak sih, mobilnya sih ya paling ya kalau mobil operasional mah paling 350-an lah gitu. Cuman BPKB-nya kan juga digadein dengan nominal yang gede. BPKB-nya ada 3. Ya petty cash lah ya, uang operasional di kantor gitu. Kalau orang lain mungkin sudah ngamuk maksimal jika kehilangan harta sebanyak itu. Iya,
Kalau dibandingkan dengan harta kekayaan Inul, kehilangan sebanyak itu hanya baksa ujung kuku Inul kali ya. Lihat aja, deretan mobil mewah koleksi Inul. Hanya orang kaya yang sanggup membelinya. Rumah mewah Inul di kawasan Pondok Indah selalu jadi pusat perhatian karena saking mewahnya. Isi dalam rumah Inul pun penuh dengan koleksi barang mahal. Inul memang pebisnis yang sukses. Bisnisnya menggurita mulai dari tempat karaoke yang terdiri dari 100 cabang. Belum bisnis kosmetik, kuliner, dan masih banyak lagi. Inul seorang pekerja keras dan sangat menarik gimana Inul menggambarkan kesuksesannya. Kata Inul, bekerja keraslah bikin kantong tabungan hingga orang bertanya, pakai dukun siapa? Tuyulnya dari mana? Kodamnya apa? Bisa aja nih Inul. Jangan pada ngiri sama kekayaan Inul yang ditimbun berkat kerja keras. Simbol kesuksesan Inul bahkan terpotret dengan jelas di kampung halaman Inul di Pasuruan. Rumahnya yang dulunya sederhana di gang sempit, sekarang jadi luas dan mewah. Gang menuju rumah Inul bahkan sekarang dinamai Gang Inul. Ayo, artis siapa yang namanya jadi nama jalan selain Inul? Gak banyak pastinya. Namun di balik kisah suksesnya itu, Inul juga dikenal sebagai pribadi yang baik hati. Mungkin malah terlalu baik dan gampang percaya sama orang. Ya, itu akibatnya. OB yang banyak dibantu Inul malah balik menggelapkan mobil Inul. Kita itu sudah berusaha untuk menjadi orang baik ya, tapi kalau kebaikan kita disalahgunakan, ya pasti ada efek jeraknya juga. Karena saya kan nggak bisa jadi orang sabar terus kalau memang ini sudah keterlaluan gitu. Kalau saya mah orangnya isi goeng kok, kue minta maaf ya tak maafin ya udah, tapi ora yo. Ayo kita ke jalur hukum, kita selesaikan. Setuju. Jadi orang baik beda dengan orang yang gak tegaan. Inul sekarang pilih tega memenjarakan mantan OB-nya. Biar kapok, apalagi kelakuan OB tersebut sudah kelewatan. Sudah lupa anak istri, kecanduan judol, narkoboy pula. Bikin kapok aja sekalian dengan masukin ke penjara. Ya nggak apa-apa, ngasih jerak kan kita udah ngasih yang terbaik ya buat dia. Tapi balasannya kayak gitu. Saya mah orangnya sebenarnya pemaaf juga sih. Gitu.